Rani langsung berteriak histeris dan tidak terima dengan ucapan Seno. Sedangkan Romi masih diam dan terlihat bingung. Tari mengguncang badan Wanda, meminta Wanda untuk mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Seno hanya sebuah omong kosong. Tapi Wanda yang juga terkejut karena tak menyangka jika Seno akan membongkar status Romi dan Rani, hanya diam dan menatap Seno seakan-akan ingin. Baik, karena semuanya sudah jelas, saya minta kalian semua untuk segera pergi karena saya harus istirahat. Citra berucap dengan angkuh. Melihat Citra yang sangat angkuh membuat Wanda sangat marah. Wanda berusaha untuk mendekati Citra, tapi dihalangi oleh Seno. Kamu kan yang suruh supaya Mas Seno mau membongkar status Romi dan Rani. Wanda berteriak ke arah Citra. Mendengar teriakan Wanda, Rani langsung jatuh dan terduduk di lantai dan menangis. Karena dengan teriakan Wanda itu sudah sangat jelas kalau semua yang dikatakan oleh Seno adalah benar. Cepat pergi dari sini sebelum saya panggil satpam dan menyeret kalian. Seno mendorong tubuh Wanda agar menjauh. Jadi semuanya benar, Rani berucap dengan suara serak. Maafkan Papa, tapi Papa rasa sudah saatnya kalian tahu yang sebenarnya. Seno melihat Rani dengan sendu. Rani yang mendengar ucapan Seno langsung bangkit berdiri dan berlari keluar. Mereka semua hanya melihat tanpa ada yang mau menghalangi atau mengejarnya. Walaupun mereka anak angkat, tapi mereka tetap berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan Papa. Tari masih tetap pada pendiriannya, karena dia tidak mau hidup miskin terus. Saya sudah katakan dengan jelas, kalau saya tak akan membagikan pada mereka. Secepatnya saya akan temui pengacara untuk mengurus semuanya agar ke depan tidak ada masalah. Seno menatap Tari dengan tajam. Kurang ajar kamu, Mas. Aku gak terima. Wanda berlari ke arah Seno dan ingin memukulnya. Tapi Seno dengan cepat memegang tangannya. Cepat bawa mereka pergi dari sini, Romi, sebelum Papa bertindak lebih jauh. Seno melihat ke arah Romi. Romi yang sedang menunduk sambil berpikir langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Seno. Kemudian Romi langsung berjalan ke arah Seno dan memegang tangan Wanda lalu membawanya keluar. Tari yang melihatnya langsung ikut keluar dengan terus mengumpat dan menyalahkan Romi yang hanya diam saja dan tidak berani untuk melawan. Citra langsung tersenyum ke arah Mbok Jum begitu melihat mereka pergi. Mbok Jum membalas senyum Citra dengan memberikan jempol ke arahnya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Citra dan Mbok Jum berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Seno. Seno langsung duduk di sofa begitu mereka pergi. Ada rasa tak tega dalam dirinya saat harus mengatakan tentang status Romi dan Rani. Jika saja Romi tak memancing emosinya, mungkin Seno tak akan membongkar status mereka. Karena bagaimanapun rasa sayang Seno pada mereka tetap ada. Apalagi terhadap Rani yang sedari kecil sangat manja dengan Seno. Citra nampak tak suka dengan sikap Seno. Citra yang takut Seno akan kembali berubah pikiran dengan sengaja membangunkan salah satu bayinya sehingga menangis. Seno yang mendengar suara tangis bayi langsung bangun berdiri dan berjalan ke arah bayi tersebut lalu menggendongnya. Melihat hal ini, Citra langsung tersenyum puas. Sementara itu, di rumah Wanda terdengar suara tangis yang tak pernah berhenti. Siapa lagi kalau bukan Rani yang terus menangis walau sudah dibujuk oleh Wanda. Melihat Rani yang sangat terpukul, amarah Wanda semakin besar. Wanda semakin berpikir keras untuk dapat menghancurkan Citra dan Seno. Ya, kali ini bukan hanya Citra yang ingin dihancurkan Wanda, tapi juga Seno.
Romi yang masih terduduk di ruang tamu dan mendengar segala ocehan Tari langsung menghampiri Wanda saat melihat Wanda keluar dari kamar Rani. Wanda menatap Romi dengan sendu saat mereka berhadapan. Romi meminta Wanda untuk menceritakan tentang status dirinya dan Rani tanpa ada yang disembunyikan. Wanda menceritakan semuanya sambil sesekali menangis dan meminta maaf karena sudah menyembunyikan semua ini. "Kalian tidak akan meninggalkan Mama, kan?" Wanda menghapus air matanya. "Kami tidak akan pernah meninggalkan Mama. Justru kami sangat berterima kasih karena Mama sudah mengasuh kami sejak bayi." Romi langsung memeluk Wanda. Sebenarnya Mama dan Papa sudah saling janji kalau tak akan pernah membongkar status kalian sampai kami meninggal nanti. Tapi ini semua karena kehadiran Citra, sehingga Papa melupakan semua janjinya. Ada amarah saat Wanda berucap, "Kamu mau kan bantu Mama untuk menghancurkan mereka?" Wanda melepaskan pelukan Romi dan menatap kedua matanya. Romi yang juga sedang menatap Wanda hanya diam, karena sebenarnya tak pernah terpikirkan sedikit pun oleh Romi untuk membalas dendam. Diamnya Romi dari tadi karena dia sedang berpikir dan berusaha untuk menerima kenyataan dan juga sedang berpikir untuk memulai hidup baru. "Setuju, Mah. Aku gak rela kalau melihat mereka bahagia di atas penderitaan kita." Tari sangat antusias. "Apa dengan begitu Mama akan bahagia?" Romi memegang kedua tangan Wanda. "Mama akan sangat bahagia jika melihat mereka hancur." Wanda menatap lurus dengan tatapan tajam. "Baiklah, aku akan membantu Mama," Romi berucap dengan pelan karena sebenarnya Romi tak mau. Tapi demi melihat Wanda bahagia, Romi pun mengiyakan. "Terima kasih ya, Nak. Ayo kita istirahat, biar besok kita bisa menyusun rencana." Wanda langsung melangkah ke kamar. Setelah itu, Tari juga langsung ke kamar. Sedangkan Romi menuju ke kamar Rani untuk melihat keadaannya. Romi sangat prihatin saat melihat Rani yang begitu berantakan. Saat Romi mendekat ke arah Rani, dilihatnya Rani sedang memandang foto keluarga mereka di HP-nya. Romi langsung memeluk Rani dan berusaha menguatkannya. Walaupun Romi sendiri juga sedang rapuh, kedua kakak beradik yang tidak sedara itu saling menguatkan hingga tengah malam. Romi langsung kembali ke kamarnya. Setelah melihat Rani yang sudah pulas, dia mengelus kepala Rani dengan lembut sambil berkata, "Jangan takut, Mas akan tetap menjaga kamu dan Mama walau kita tidak ada hubungan darah. Biar bagaimanapun, kamu dan Mama tetap menjadi prioritas Mas." Romi yang datang ke kantor dengan terlambat langsung menuju ke ruangan Seno. Karena saat dirinya baru sampai di kantor, teman-temannya mengatakan kalau Seno mencarinya. Sebenarnya Romi sangat malas untuk bertemu Seno, tapi dia harus bersikap profesional. "Kenapa?" Romi langsung bertanya begitu sampai di ruang Seno. "Duduklah dulu." Seno menunjuk ke arah sofa. Melihat Romi yang sudah duduk, Seno pun bangun dari kursinya dan ikut duduk di sofa. Seno melihat Romi dengan tersenyum. Ada tatapan kasih sayang layaknya seorang ayah pada anaknya. "Bagaimana kabar Rani?" Seno terlihat sangat serius. "Harusnya Papa lebih tahu, karena selama ini Rani lebih dekat dengan Papa. Maafkan Papa. Sebenarnya Papa tidak ada niat untuk membongkar status kalian. Tapi semalam Papa sangat emosi begitu mendengar kata-kata kamu." "Tidak apa-apa. Memang sudah saatnya untuk aku dan Rani tahu. Aku bisa menerima semuanya. Jadi tidak usah merasa bersalah. Hanya saja Rani yang terlihat sangat kacau. Tenang saja, Papa akan tetap memperhatikan kalian dan tidak akan lepas tanggung jawab. Tujuan Papa manggil kamu ke sini untuk memberitahukan kalau kamu sudah bisa kembali ke jabatan lamamu."
Kenapa? Apa karena papa merasa bersalah? Tidak, papa hanya... Sudahlah, Pak. Nanti aku pikirkan lagi. Jika aku sudah siap untuk kembali ke jabatan yang lama, akan aku kabari. Romi yang memotong ucapan Seno dan langsung beranjak keluar. Seno hanya menghela napas panjang saat melihat punggung Romi, karena dugaan Romi memang benar. Kalau Seno mengembalikan jabatannya hanya untuk mengurangi rasa bersalahnya. Apalagi semalam Seno sempat berbicara dengan Citra dan berniat untuk membicarakan kembali dengan Wanda dan anak-anak tentang pembagian harta warisan. Dengan anak-anak Citra mendapatkan jatah 70% dan anak-anak Wanda masing-masing 15%. Tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Citra. Bahkan Citra juga mengancam, jika sampai itu terjadi, maka Citra akan membawa si kembar pergi jauh dari kehidupan Seno. Pikiran Seno langsung menghilang saat dilihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10. Seno langsung mengambil kunci mobil dan berjalan keluar menuju tempat parkir, karena sesuai janji dokter, Citra akan dipulangkan pada pukul 11 siang. Bersambung.